بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita ucapkan dan kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya maka sempurnalah amalan-amalan soleh kita. Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk beramal soleh, kemudian Allah yang berkenan menerimanya, lalu memberikan kita balasan pahala sesuai dengan niat kita masing-masing, sesuai dengan ijtihad, kesungguhan yang kita lakukan dalam beramal soleh tersebut. Di antara amal soleh yang paling agung di dalam agama kita adalah doa. Kita bersyukur memuji Allah. Dialah zat yang kalau tidak diminta malah murka. Dialah zat yang kalau seorang makhluk tidak memohon kepadanya, maka makhluk tersebut termasuk orang-orang yang sombong. Doa adalah inti ibadah. Dari semua jenis ibadah, maka doa adalah yang paling agung, yang paling mulia. Karena di dalam doa, baik ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang berdoa, itu semuanya menunjukkan kalau dia sedang beribadah kepada Zat yang maha besar, Zat yang maha agung, Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini kita mencoba untuk mengkaji sebuah judul materi berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judulnya ini nukilan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Sebelum kita lebih lanjut membahas, kami ingatkan kepada kita semua untuk memperbanyak salawat dan salam buat junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling baik dalam berdoa. Beliau adalah contoh teladan kita dalam berdoa kepada Allah. Dari sini saja kita bisa mengambil sebuah faedah. Kalau beliau saja berdoa kepada Allah, telah mencontohkan sebaik-baik ibadah dengan cara yang terbaik, maka yang pertama tentunya beliau bukanlah sesuatu yang kita tujukan doa kita kepadanya. Secara logika kan begitu. Wong Rasulullah SAW sendiri berdoa kepada Allah. Maka kita pun ketika ingin berdoa tidak boleh menunjukkan doa itu kepada Rasulullah. Rasulullah saja minta kepada Allah, maka kita pun demikian jika benar konsekuensi syahadat yang telah kita ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengandung konsekuensi doa yang kita tujukan itu hanya kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengandung konsekuensi dalam berdoa
kita harus mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Doa adalah ibadah. Kenapa kajian ini atau tema ini yang kita angkat sekarang setelah pembahasan kajian yang lalu atau pertemuan yang lalu, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu ya, setelah membahas tentang ihsan, kita angkat judul pertemuan terakhir, kiat-kiat menjadi muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Jawabannya adalah, kalau ditanya korelasi hubungan antara judul sekarang dengan judul yang lalu, karena sama-sama sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Jadi kita sudah membahas tentang ihsan, di mana ihsan itu adalah salah satu bagian dari ibadah kepada Allah, yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak mampu, belum sampai level makomnya, maka yakinlah kalau Allah melihat kita. Nah sekarang jenis ibadah yang lain yang tidak kalah agungnya adalah doa. Pertanyaannya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-doa huwal ibadah? Doa dia itulah ibadah. Kalau dari segi bahasa Arab, pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan bahwa seakan-akan yang namanya ibadah itu adalah hanya doa. Karena kalau secara ilmu nahu, ad-doa huwal ibadah, khabar dalam bentuk isim ma'rifah ada alif lamnya, ad-doa huwal ibadah, kemudian ada dhamir faslnya huwa. Ini menurut kaidah ilmu bahasa Arab salah satu bentuk pembatasan. Maknanya adalah pembatasan, bahwasanya yang namanya ibadah itu intinya doa. Kalau tidak percaya Bapak Ibu sekalian, coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kita sholat untuk apa? Di antara tujuan sholat adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa sholat itu siang malam 5 kali? Jadi setiap hari kita harus sholat. Kan nggak ada istilahnya orang Islam itu sholat cuma sepekan sekali. Ya. Kenapa siang malam? Karena siang malam kita berdosa. Siang malam kita buat kesalahan. Entah itu salah sama istri, salah sama keluarga, salah sama tetangga, salah sama rekan kerja. Salah satu cara untuk mengampuni dosa-dosa kita itu sholat. Puasa, bukankah salah satu tujuannya kita berpuasa agar kita diampuni dosa kita? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Tujuannya untuk ampunan dosa. Berarti kita meminta kepada Allah dari amalan yang kita kerjakan sesuatu, harapan. Kenapa kita haji dan umrah, Pak, Bu? Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Berarti doa. Orang ketika berhaji umrah ke Baitullah, ke rumah Allah, bertawaf, bersa'i, bertahallul dan lain sebagainya, di sana ada unsur doa, yaitu permintaan serta harapan yang ditujukan kepada Allah saja agar mendapat ini, mendapat itu dan seterusnya.
zakat, di sana ada doa supaya harta kita bersih dan diberkahi oleh Allah. Semakin kita mengeluarkan, membersihkan zakat kita, maka Allah akan memberkahi harta kita sehingga semakin banyak, semakin bermanfaat. Bukankah itu doa? Makanya secara bahasa Bapak Ibu sekalian, ad-doa maknanya adalah talab, permohonan. Makanya orang ketika menengadahkan tangan, kedua tangan kita tengadahkan, ya. Jadi bukan hanya satu tangan ketika meminta, seperti orang fakir atau miskin yang meminta belas kasih kita, kan satu tangan, Pak. Bahkan ketika dia sudah habis-habisan mohon, itu pakai dua tangan, terkadang sampai segitunya, supaya orang yang mau memberi iba, kasihan. Begitu pula, dan tentunya kepada Allah memintanya lebih sangat lagi, karena Allah lah satu-satunya zat yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Minta apa saja insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Nah, bagaimana cara supaya doa kita ini diijabahi oleh Allah, menjadi doa-doa yang makbul? Ini juga yang pada gilirannya pada akhir kajian ini insya Allah akan kita bahas. Ini menjadi harapan kita semua. Tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang paling mendasar itu adalah penjelasan tentang judul kajian kita berasal dari hadis Nabi dan nanti diperkuat dengan dalil yang lain. Jadi kita fokus pada dalil. Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Kita kembali, ya. Doa adalah ibadah itu sendiri. Tadi sudah kita katakan dan kita buktikan bahwa setiap amalan atau ibadah yang kita lakukan pada intinya, pada dasarnya di sana mengandung nilai doa. Ada harapan di sana, terselip sebuah keinginan. Ya. Salah satu tujuan kita bersilaturahim, silaturahim ibadah atau bukan? Ibadah, karena dicintai oleh Allah. Jadi definisi ibadah seperti itu. Masalah dapat pahala atau tidak itu tergantung bagaimana pelaksanaannya dan diserahkan kehendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas itu ibadah karena dicintai oleh Allah. Allah perintahkan. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan kecuali Allah mencintai sesuatu yang diperintahkan tersebut. Sudah, silaturahim ibadah. Di antara manfaat silaturahim disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya yang sahih adalah untuk memperpanjang umur. Orang yang silaturahim itu insya Allah lebih panjang umurnya daripada yang tidak silaturahim. Kemudian tujuan dan manfaat silaturahim yang lain adalah untuk memperluas rezeki. Ya, untuk memperluas rezeki. Berarti di sana ada keinginan, ada harapan, ada doa. Ya Allah, mudah-mudahan dengan silaturahim yang aku lakukan ini Engkau meridhaiku. Salah satu bentuk ridhanya Allah, Allah berkahi di harta kita, tambah banyak, tambah berkah. Kemudian umur kita tambah panjang, tambah berkah. Tambah banyak amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita isi di umur atau waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi sudah jelas bahwa inti ibadah itu adalah doa, tidak lain adalah doa. Maka Nabi mengatakan ad-doa huwal ibadah. Hal ini sama seperti hadis Nabi yang lain, ad-dinun nasihah. Ini mirip sekali. Ya, pengungkapannya itu mirip sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu ya berbuat baik. Inti beragama itu adalah berbuat baik. Maka orang beragama, orang baik insya Allah. Yang enggak baik itu orang yang tidak beragama. Orang yang tidak peduli dengan agamanya.
orang yang tidak bangga dengan agamanya, itu pertanda nggak baik. Karena ad-dinun nasihah, agama itu adalah berbuat baik. Ketika ditanya oleh para sahabat, qulna liman ya Rasulullah, kami bertanya kepada Rasul, berbuat baik untuk siapa? Maka Rasul menjelaskan, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Berbuat baik untuk Allah, untuk kitab Allah, Al-Quran, untuk Rasulnya Nabi Muhammad SAW, untuk pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Berarti ini sebuah hadis yang universal, mencakup segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Berbuat baik kepada Allah, bagaimana caranya? Tunaikan hak Allah, yaitu kita tauhidkan Dia. Salah satunya yang terkait dengan tema kajian malam ini, kalau mau berdoa, meminta, ya kepada Allah saja. Tauhidkan Dia di dalam peribadatan yang kita lakukan. Doa adalah ibadah kita, bahkan menjadi inti dari ibadah yang kita lakukan. Berbuat baik kepada Al-Quran, kitab Allah, bagaimana caranya Pak? Kita baca, jangan kita boikot. Cuma taruh di rumah sebagai pajangan, nggak pernah disentuh, nggak pernah dibaca. Kemudian berusaha dipahami, ditadabburi, direnungkan, dan diamalkan. Itu berbuat baik kepada kitab Allah. Berbuat baik kepada Rasulullah, sekarang Rasul sudah wafat. Kalau masih hidup, memberikan hadiah untuk Rasul, ya, melayani Rasul. Tapi ketika beliau sudah wafat, maka berbuat baik kepada Rasulullah adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, petunjuk beliau, teruskan perjuangan beliau. Itu berbuat baik kepada Rasul. Berbuat baik untuk pemimpin kaum muslimin, nasihati dengan cara yang baik. Kalau ada kebijakan-kebijakan dari penguasa kita yang zalim, merugikan, maka beri masukan dengan cara yang baik. Sebagaimana kita juga menginginkan kalau ada orang yang menegur kita, kita ingin ditegur dengan cara yang baik. Kemudian berbuat baik untuk rakyat, orang awam, orang secara umum, ya, dengan menolong mereka, tetangga kita. Itu inti beragama. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu intinya adalah berbuat baik. Sama, ad-doa huwal ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Dalam sebuah hadis yang lain, namun diperselisihkan tentang sanadnya, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak ibadah. Mukh itu otak. Namun sebagian ulama hadis melemahkan hadis ini, ya. Tetapi kita punya hadis yang sahih, ad-doa huwal ibadah, itu sahih. Yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ashabus Sunan secara umum meriwayatkannya, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, "Innad du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa itu adalah ibadah itu sendiri. Tsumma tala qaulahu subhanah. Kemudian Nabi setelah mengucapkan kalimat itu, doa adalah ibadah, beliau mendalili, memperkuat pernyataan beliau dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke neraka jahanam dengan keadaan yang hina dina. Coba kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Faidah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, di mana Nabi SAW ketika menyampaikan sebuah pernyataan, beliau perkuat dengan ayat.
Ini menunjukkan kalau Nabi saja menggunakan metode ilmiah. Beliau mengatakan sesuatu lalu berdalil dengan firman Allah. Inilah sebenarnya standar sebuah pernyataan, atau kalau kita sekarang kajian ya, atau sebuah penelitian, ceramah dan lain sebagainya, dikatakan berbobot ilmiah. Kalau memiliki landasan, ada sesuatu yang menjadi dasar. Jadi Nabi saja mendasari pernyataannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau mengatakan ad-du'a huwal ibadah? Ini kita berusaha untuk menjawab Bapak Ibu sekalian pertanyaan saya tadi. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah? Doa itu adalah ibadah itu sendiri, berdasarkan firman Allah. Jadi ada dalilnya. Apa firman Allah? Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku. Sebelumnya Nabi mengatakan apa? Doa adalah ibadah. Yang dibahas Nabi doa. Kemudian Rasulullah SAW membawakan dalil firman Allah, di mana Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku. Ini menunjukkan bahwa yang Nabi maksud ibadah di dalam ayat tersebut adalah doa. Arti tafsirnya, kalau Bapak Ibu silahkan nanti bisa merujuk ke kitab tafsir yang terkenal, Ibnu Katsir misalnya. Ambil contoh Ibnu Katsir, dijelaskan di sana. Para ulama tafsir mengatakan maksudnya ibadah di situ adalah doa. Jadi orang yang tidak berdoa kepada Allah sama dengan orang sombong. Orang yang enggak meminta kepada Allah sombong. Seperti tidak ada harapan atau keinginan. Padahal Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah kita singgung tadi adalah zat yang kalau tidak diminta dia murka. Termasuk yang kita minta adalah ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, dan lain sebagainya. Kasih sayang Allah terbesar adalah yang akan diberikan kepada orang-orang mukmin nanti di hari kiamat, yaumul qiyamah, fil akhirah, berupa dukhulul jannah, masuk surga. Itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kenapa orang nggak bisa masuk surga? Karena nggak dapat rahmat Allah. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, sebenarnya yang memasukkan kita ke dalam surga adalah karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Para sahabat sedikit terperanjat. Semuanya kata Rasul. Maka para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah? Begitu pula engkau wahai Rasulullah, enggak masuk surga karena amal, tapi karena rahmat Allah. Iya. Hatta ana, kata Rasulullah SAW, illa an yataghammadani Allah birahmatih, kecuali kalau Allah berkenan untuk mencelupkan aku dalam rahmatnya. Artinya kalau Allah merahmati aku masuk surga. Itu Nabi, apalagi kita. Tetapi ingat, amal ibadah yang kita lakukan adalah asbab. Di antara sebab tiket yang bisa kita jadikan itu untuk masuk surga. Betul, memang kita semua karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah lah kita bisa beribadah. Karena kasih sayang Allah lah kita dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang menjadi penyebab di antara sebab-sebab yang ada kita bisa masuk surga. Makanya tadi di dalam muqaddimah kita memuji Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita berupa taufik sehingga kita
terdorong untuk melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ya, berjalan dari rumah menuju ke masjid. Kemudian Allah terima amal tersebut, itu karena rahmat Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW ketika mengatakan doa adalah ibadah, kemudian beliau mendalili pernyataannya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi sebelumnya supaya lebih jelas itu di surat Ghafir ya ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini supaya lebih jelas pendalilan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabahi bagi kalian. Kemudian Allah melanjutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku. Nah, sebelumnya Allah mengatakan ud'uni. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Mereka akan masuk neraka jahannam dakhirin. Dalam keadaan hina. Terhinakan. Orang kalau masuk neraka terhinakan. Jelas ya, masuk neraka itu orang yang dihinakan, direndahkan. Asfala safilin. Neraka salah satu sifatnya asfala safilin. Makanya ketika nanti melewati sirat, jahannam itu tahta sirat. Di bawah sirat mustaqim. Di seberang sirat jannah, surga. Di bawahnya jahannam. Jadi salah satu sifat neraka itu di bawah, ya, rendah, asfala safilin. Sudah diketahui kalau masuk neraka itu direndahkan, tapi di ayat ini ditambahkan lagi, dikuatkan. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Jadi dari ayat ini sangat jelas sekali bahwa doa adalah ibadah. Sangat jelas. Dan istidlal Nabi, pendalilan yang dilakukan oleh Nabi juga sudah sangat tepat. Inilah yang kami maksud dengan metode ilmiah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada siapapun yang ingin berdakwah, menyampaikan sesuatu, mengajak umat, menyeru untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka usahakan ketika kita mengatakan sesuatu itu didukung dengan dalil-dalil. Ya, didukung dengan dalil-dalil supaya kuat dan kokoh. Supaya kuat dan kokoh. Jadi argumentasinya itu kuat. Tidak terbantahkan. Dan ini persuasinya. Kenapa dai itu ibarat orang yang menjajakan sebuah produk, gimana caranya mempengaruhi orang lain. Kan begitu. Makanya ada juru dakwah itu yang masuk lewat kisah-kisah. Karena dengan kisah orang biasanya lebih tersentuh. Ada yang menggunakan teknik orasi. Karena intinya adalah persuasif, ya. Bagaimana caranya mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang disampaikan. Nah, supaya benar, maka harus berdalil. Dalil kita apalagi kalau bukan Al-Quran, hadis Nabi, tentunya dengan pemahaman yang benar. Baru dikatakan dakwah itu bagus. Jadi bukan sekedar obrolan, omongan ya yang tanpa dalil, hanya menurut hemat saya, menurut pengalaman saya, bukan, tetapi
Apa kata Quran, apa kata hadis, itu yang menjadi pegangan kita. Seharusnya itu yang dijadikan standar. Bukan dari tingkat good lookingnya orang yang menyampaikan. Kadang-kadang kan orang seperti itu, ceramahnya atau kajiannya bagus. Kenapa? Pematerinya ganteng. Terus kalau nggak ganteng nggak bagus? Belum tentu ya. Cuma modal good looking, tapi omongannya nggak bisa dipegang, tidak bisa diterima karena tidak berdalil, hanya membawa perasaan, maka nggak bisa diterima. Agama ini bukan perasaan. Kalau agama ini perasaan, maka nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW nantinya. Makanya sekarang kita melihat kok semakin lama, semakin kesana, semakin kesini, itu semakin jauh dari apa yang dulu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Baper, bawa perasaan. Di dalam beragama itu baperan, bawa perasaan. Padahal yang harus dibawa adalah dalil. Dalil. Dasar kita mengerjakan ini apa? Kenapa kita sholat seperti yang kita lakukan sekarang? Karena memang ada tuntunannya, ada dalilnya, dan seterusnya. Kenapa kita berdoa mengangkat tangan? Termasuk adab. Di sana ada juga waktu-waktu, kondisi-kondisi orang berdoa tanpa mengangkat tangan. Sehingga kita harus belajar itu semua. Ini yang disebut dengan fikih doa. Karena doa sebagai sebuah ibadah, maka ada fikihnya, tata caranya. Nabi SAW pernah berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, bahkan sangat tinggi sampai kelihatan ketiaknya. Yaitu pada saat perang Badar. Sebelum perang Badar dimulai, malamnya Rasulullah mengangkat tangan setinggi-tingginya, minta kepada Allah. Sampai berulang kali pakaian atasnya, itu rida namanya, bukan selendang ya. Jadi banyak orang yang menerjemahkan rida itu selendang, Nabi pakai selendang. Enggak, tapi pakai pakaian yang seperti dipakai orang ihram sekarang. Yang mau umroh, yang mau haji, pakaian ihramnya kan laki-laki itu dua helai. Helai atas dan helai bawah. Yang atas namanya rida, yang bawah namanya izar, seperti kain sarung. Nah, itu yang bagian atas berulang kali terjatuh, dan di belakangnya ada Abu Bakar. Abu Bakar memakaikan kembali. Jatuh lagi, dipakaikan lagi. Minta terus kepada Allah. Sampai Abu Bakar kasihan melihat Nabi SAW. Menangis. Ya Rasulullah, saking begitu memelasnya Rasul SAW kepada Allah. Rasulullah SAW juga pernah berdoa dengan hanya mengangkat telunjuk saja. Yaitu ketika khutbah Jumat. Lah kalau Nabi saja angkat tangannya ketika khutbah Jumat dengan jari telunjuk, apa pasal kita mengangkatnya setinggi-tingginya? Atas dasar apa? Maka itu kita pertanyakan. Berarti ya kita ikut contoh Nabi dong. Nabi ketika khutbah Jumat, ketika berdoa, saatnya berdoa, Nabi mengangkat jari telunjuknya saja. Ini kalau sudah dekat nanti tahun depan udah berbahaya ini, ya. Artinya sudah istilahnya akan dipertanyakan dan dipermasalahkan. Padahal dari dulu kita kalau khutbah Jumat selalu angkat tangannya seperti ini. Saya khawatir, ya. Saya khawatir nanti ada orang yang mengkritisi kami misalnya. Pak Ustadz itu kelihatan nih pendukung siapa. Jangan dihubung-hubungkan. Ini kami sudah mengantisipasi dan mewanti-wanti. Karena sebelum nomor-nomor itu muncul, dari dulu kita sudah begini. Ya. Doa ketika khutbah Jumat. Teringat masalah ini, saya pernah berkhutbah Jumat di sebuah masjid. Di situ saya di akhir khutbah kan berdoa. Dalam doa yang menggunakan bahasa Arab,
saya mendoakan kebaikan untuk pemimpin negeri ini. Bahkan saya sebut nama. Jadi bukan hanya Rais Jumhuriyah Indonesia, bukan, tapi Rais Jumhuriyah Indonesia Joko Widodo. Hafizahullah. Saya doakan karena dia pemimpin kita. Setelah selesai khutbah, saya langsung dinyatakan ini khatib ditandai nggak boleh khutbah lagi. Saya bilang terserah. Karena saya prinsipnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendoakan pemimpin bukan hanya secara umum, bahkan secara khusus pun disunnahkan, disyariatkan. Artinya apa? Kalau tahun depan sudah diumumkan siapa pemimpin kita yang baru, siapa yang sah menjadi penguasa negeri ini, kalau saya berkesempatan khutbah di masjid yang sama, saya akan mendoakan pemimpin kita dengan namanya. Karena itu hak pemimpin dan kewajiban kita sebagai rakyat untuk mendoakan pemimpin kita. Kenapa? Kalau pemimpin baik, gara-gara doa rakyatnya, yang dapat kebaikan siapa kalau bukan rakyatnya? Kan rakyatnya juga. Jadi orang itu kadang-kadang ya salah paham atau sensitif. Masalah-masalah seperti itu memang sensitif. Tapi ketahuilah, bukan karena adanya unsur politik di dalamnya, tidak. Tapi karena memang dari dulu prinsip kami adalah memberikan dukungan kepada siapapun yang menjadi pemimpin atau pemerintah kita. Kita dukung dia, kita bantu. Kita buat supaya menjadi lebih baik. Kan begitu. Tadi agama itu adalah berbuat baik. Salah satunya adalah berbuat baik kepada penguasa kita. Hak mereka didoakan. Sekali lagi, Nabi SAW pernah berdoa dengan menggunakan jari telunjuk. Dan Nabi juga pernah mengajarkan doa itu tanpa mengangkat tangan. Buktinya apa Pak, Bu? Dalam sholat kita ada doanya enggak? Dalam sholat ada enggak bacaan yang isinya doa? Jawab Pak, Bu. Ada. Yakin ya? Contohnya ketika duduk di antara dua sujud. Apa bacaannya? Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya kan? Itu kan doa. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, tutupilah kesalahanku, rahmati aku, dan seterusnya. Apakah ketika kita sholat duduk di antara dua sujud kita mengangkat tangan? Kan tidak. Tapi doa, sedang berdoa dia. Kemudian ketika masuk WC Pak, apa doanya? Siapa yang hafal doa masuk WC? Tapi sayangnya saya nggak bawa hadiah. Masya Allah. Doa masuk WC. Minal khubuthi wal khaba'ith. Angkat tangan enggak Pak, Bu? Tidak. Tidak mengangkat tangan. Kemudian doa berhubungan suami istri. Masya Allah. Angkat tangan enggak Pak, Bu? Terus terang saya tanya nih. Ketika mau berhubungan intim, baca doanya angkat tangan? Nabi tidak pernah mengajarkan angkat tangan, tapi disuruh baca zikir atau doanya. Ya. Ya, saya enggak tanya doanya apa, Mas. Nah. Jadi kita perlu fikih untuk berdoa. Namun kita teruskan terlebih dahulu tentang pendasaran ini, bahwasanya sudah jelas bagi kita doa itu adalah ibadah. Inti dari ibadah adalah doa. Karena semua ibadah yang kita lakukan pada dasarnya di sana ada nilai doa, harapan kita, keinginan kita yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bahkan Rasul mengaitkan dengan firman Allah karena Allah sendiri yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku ijabahi, yaitu aku kabulkan. Barang siapa atau sesungguhnya orang-orang yang berbesar diri, yastakbirun, itu menganggap dirinya besar, hebat sehingga enggak butuh sama Allah, sehingga dia tidak mau berdoa,
Dan Allah nyatakan dengan lafadz an ibadati, dari ibadah kepadaku. Berarti ibadah yang paling agung itu adalah doa. Baik, sekarang pembahasan kita adalah ud'uni astajib lakum. Gimana caranya supaya doa kita itu diijabahi? Para ulama, kalau Bapak Ibu melihat tulisan-tulisan mereka ketika membahas tentang syarat-syarat agar doa kita itu diterima oleh Allah, dikabulkan, itu banyak sekali. Rata-rata mereka menyampaikan 10 syarat, 10 hal yang bisa dilakukan oleh orang agar doanya terkabulkan. Namun saya hanya beri 2 saja, berdasarkan ayat yang kita bacakan dalam muqaddimah kajian kita, yaitu surat Al-Baqarah yang menjadi bagian dari ayat-ayat puasa. Biasanya kalau Ramadan ayat ini akan sering disampaikan oleh mubaligh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, Allah katakan fa inni qarib, tidak lagi menggunakan qul, fa inni qarib, langsung, maka sesungguhnya aku dekat. Biasanya kan kalau ada ayat, kalau ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, atau mereka bertanya kepadamu, orang-orang kafir bertanya kepadamu, biasanya Allah sambung dengan faqul, maka katakanlah. Kan begitu? Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Apa itu hilal wahai Rasul? Qul, Allah katakan wahai Muhammad. Biasanya begitu. Kalau ada yang bertanya kepada Nabi lewat ayat, Allah Subhanahu wa taala memisahkan jawabannya dengan qul. Tapi khusus ayat yang satu ini tentang berdoa kepada Allah, tidak ada kata-kata penengah qul. Apa rahasianya? Rahasianya yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menyatakan kalau Allah itu sangat dekat, sehingga dari segi kalimat saja sudah tidak perlu dipisahkan lagi dengan kata-kata qul. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku wahai Muhammad, fa inni qarib, jadi nggak ada lagi qul fa inni qarib, sudah tidak. Di situ fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Itu yang pertama. Rahasia yang kedua, ini menunjukkan kalau berdoa itu enggak butuh perantara, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah dulu. Mereka menganggap karena mereka tidak memiliki kedudukan di sisi Allah, karena mereka banyak dosanya sehingga jauh dari Allah, mereka perlu orang-orang yang sudah dekat sama Allah yang akan menghantarkan doa mereka kepada Allah supaya dikabulkan Allah. Itu yang dimaksud dengan perantara. Maka ada di antara mereka orang-orang musyrik jahiliyah dulu berdoanya kepada Lat, Manat, Uzza, karena mereka adalah orang-orang saleh yang sudah meninggal kemudian dibuat patungnya. Nah, orang-orang yang menyembah mereka, artinya mereka menunjukkan doa itu berdoanya kepada Latta. Dia yang dipanggil Lattanya, wahai Latta, tolong sampaikan kepada Allah. Nah, seperti itu. Inilah fenomena kesyirikan. Ketika menunjukkan sebuah ibadah kepada selain Allah, yang mana ibadah itu hanya khusus hak Allah, itu syirik. Cuma orang sekarang kan nggak terima kalau dikatakan perbuatan-perbuatan seperti itu syirik. Kami nggak meminta kepada yang di kuburan. Kami hanya berwasilah mengirimkan
bacaan Al-Quran, pahalanya untuk yang di kuburan, supaya dia senang, kemudian dia menjadi perantara kami agar doa-doa kami cepat dikabulkan oleh Allah. Kan itu tujuannya. Jadi mereka tidak terima kalau dikatakan kami tidak beribadah kepada siapa? Kepada orang yang di kuburan itu. Karena kebanyakan orang kan sekarang menganggap ada kuburan-kuburan tertentu yang dikeramatkan karena dia adalah wali, karena dia adalah orang soleh. Kita tidak meragukan kesolehannya. Kita tidak sedang mengkritisi kewaliannya, tidak. Tetapi itulah kenyataan yang dulu telah dan pernah dilakukan oleh kaum musyrikin zaman jahiliyah dulu. Ketika mereka dikatakan seperti itu adalah syirik, mereka mengatakan atau tidak boleh beribadah seperti itu. Ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi jadikan sebagai perantara supaya tambah dekat, taqarrub. Makanya ada yang bernazar, ada yang menyembelih dan dipersembahkan atau disebut nama ketika disembelih itu nama wali fulan, nama syekh ini, syekh itu dan seterusnya. Ini nggak boleh. Harus bismillah, nggak boleh bismi wali fulan. Syirik. Jelas kesyirikannya. Nggak ada ulama yang nggak mengatakan itu. Tidak ada ulama yang tidak mengatakan kalau itu syirik. Semuanya mengatakan itu termasuk kesyirikan. Ketika mengatakan bismi syekh fulan, ketika menyembelih, nggak boleh. Kenapa? Yang menghidupkan itu, yang membuat kambing atau sembelihan itu gemuk, Allah, kok malah ketika dimatikan, disembelih, yang disebut, yang diagungkan nama siapa? Selain Allah. Itu kan zalim kepada Allah. Kenapa tidak boleh gitu ya? Jadi syarat yang pertama supaya doa kita dikabulkan oleh Allah adalah terusan dari ayat ini. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa. Syaratnya apa? 2. Insyaallah akan kita sampaikan setelah kita mendengarkan azan ya. Azan Isya dikumandangkan supaya manggil orang untuk sholat sambil menunggu iqamah kita selesaikan. Tinggal 2 lagi Pak Ibu, tinggal 2 syarat ini penting sekali supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan muadzin.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dua syaratnya supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku mengijabahi doa orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Da'watad da'i idza da'ani. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaknya dia memenuhi panggilanku, istijabah lillah. Yang kedua, iman billah. Dua itu syaratnya. Falyastajibu li, istijabah lillah, memenuhi panggilan Allah, ini luas cakupannya. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Semua tercakup, ya, syarat-syarat atau hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika berdoa agar doanya diterima atau dikabulkan oleh Allah, masuknya ke memenuhi panggilan Allah. Karena orang yang memenuhi panggilan Allah, dia tidak akan istijal. Istijal itu terburu-buru, mengatakan aku sudah berdoa berkali-kali tapi Allah tidak juga mengabulkan. Ini orang enggak mustajib lillah, tidak memenuhi panggilan Allah, tidak yakin, dan termasuk nanti syarat yang kedua tidak terpenuhi, yaitu tidak beriman kepada Allah dengan sebenarnya. Enggak yakin, enggak percaya kalau Allah itu maha mengabulkan doa. Dia sudah tergesa-gesa memvonis, saya sudah berdoa berulang kali, bahkan ratusan kali, saya sudah berdoa bertahun-tahun, tapi apa yang saya inginkan belum juga kunjung datang. Misalnya sudah nikah 5 tahun, doanya kan dari sejak nikah sampai 5 tahun itu belum juga punya momongan. Akhirnya enggak berdoa lagi. Kenapa? Istijal. Karena syarat kedua, yaitu beriman atau yakin bahwasanya Allah akan mengijabahi doanya, tidak terpenuhi. Jadi syaratnya cuma dua ini Bapak Ibu sekalian. Dari ayat saja. Falyastajibuli, maka hendaknya mereka mengijabahi, memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku. Maksudnya beriman, yakin kalau Allah itu akan mengabulkan doa kita. Pengabulan doa ada 3 bentuk. Yang pertama, bisa diijabahi oleh Allah langsung di dunia ini seketika itu atau berjeda waktu. Nabi Yusuf masuk penjara, keluar penjara, ya, sejak dia berdoa supaya dikeluarkan, berharap agar keluar penjara, sampai keluar penjara doanya baru terkabul setelah beberapa tahun. Nabi SAW sudah berdoa agar umat yang beliau bawa, yang beliau dakwahkan dimenangkan oleh Allah sejak beliau hijrah, ya, sampai mendapat kemenangan itu kan 8 tahun. Fathu Makkah. Nabi saja berjeda waktu, doanya dikabulkan. Walaupun ada juga doa-doa Nabi yang langsung dikabulkan. Contoh doa minta hujan, istisqa. Sebelum selesai doanya Nabi saja sudah datang tuh awan. Bahkan sebelum selesai sholat Jumat, ketika itu hari Jumat, sudah turun hujan. Untuk menunjukkan kalau pengabulan dan pemenuhan permintaan dari manusia kepada Allah, doa itu Allah yang punya kuasa. Dan ketika doa seorang nabi saja tertunda pengabulannya, itu untuk apa? Menenangkan hati kita. Nabi saja butuh waktu, harus bersabar. Udah 5 tahun Pak Ustadz, ya berarti sabarnya pendek, ya. Sabar itu nggak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Termasuk memenuhi panggilan Allah, Bapak Ibu sekalian, adalah ketika azan tadi.
Di mana posisi kita ketika mendengarkan panggilan Allah, dikumandangkan, diserukan? Tergerakkah hati kita untuk menjawab panggilan itu? Minimal dengan mengikuti apa yang dibaca oleh muadzin. Dan itu termasuk sunnah ketika petunjuk Nabi ketika azan. Ada 5 petunjuk Nabi ketika azan. Menjawab bacaan azan, yaitu bacaan kalimat azannya muadzin. Muadzinnya menyerukan Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi mengikuti bacaan muadzin. 1. Kemudian mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian bersalawat untuk Nabi. Ini kan sunnah atau petunjuk-petunjuk Nabi yang banyak dilalaikan oleh orang. Ya, banyak dilalaikan oleh orang. Bahkan ada sebagiannya yang tidak tahu kalau itu sunnah. Kemudian membaca doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, dan seterusnya. Dan yang terakhir kelima, sunnah ketika adzan itu adalah berdoa. Nah, doa. Karena salah satu adab nanti ketika kita berdoa, dalam rangka supaya doa kita lebih mustajab, kita mencari waktu-waktu makbulnya doa. Salah satunya adalah antara adzan dan iqamah. Jadi di mana posisi kita ketika kita mendengar seruan Allah? Apakah kita memenuhi panggilannya? Atau malah kebanyakan kita mengatakan, nanti sajalah. Sholat, apalagi sholat isya nih Pak. Kalau sholat maghrib banyak orang yang datang ke masjid. Kenapa? Karena waktunya singkat. Maka wajar kalau masjid-masjid kaum muslimin ketika maghrib itu penuh. Tapi ketika isya, inilah ujiannya. Ketika isya ujian. Makanya dulu di zaman Nabi, sholat terberat yang paling dirasakan berat oleh orang-orang kaum munafikin. Ini mohon maaf, bukan kita bermaksud untuk menunjuk hidung kalau yang enggak sholat isya itu munafik, enggak. Ini kita katakan apa yang dirasakan oleh sahabat dulu. Sholat terberat di zaman Nabi yang dirasakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Nah, dan sekarang kita merasakan hal yang sama dan melihat fenomena yang sama. Jadi kembali kepada istijabah lillah, penuhi panggilan Allah. Insya Allah ketika kita memanggilnya, Allah akan ijabahi. Ya. Baik, di akhir kajian ini kita berdoa, berharap kepada Allah agar saudara-saudara kita di Palestina diberi jalan keluar yang terbaik. Kabar terakhir kami mendengar semakin membabi buta tindak kaum penjajah Yahudi itu. Semoga Allah menangkan kaum muslimin, mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin, dan kaum muslimin di mata orang-orang kufar semakin izzah, semakin mulia, semakin disegani. Karena mujahid-mujahid kita, Masya Allah, yang berjihad fisabilillah, kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para syuhada, ya, anak-anak dan kaum wanita atau orang-orang yang tidak bersalah yang menjadi korban keganasan perang tersebut atau konflik tadi. Dan mudah-mudahan kaum muslimin dengan kejadian seperti itu semakin kuat persatuan dan kesatuannya, tidak mudah dipecah belah. Dan pada akhirnya kita berdoa agar semua kita kaum muslimin bisa masuk ke dalam surga Jannat Al-Firdaus Al-A'la bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang syuhada dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bersalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa-doa kita disunnahkan untuk ditutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.